Selamat malam Prof. Tuga dan Prof. Dedi. Nama saya Raga Kuswardono, mahasiswa MMSI periode 2 2025 dengan nomor induk mahasiswa 27027952222. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait dengan ujian akhir Business Intelligence and Analytics yang diberikan oleh Ibu Astari. Ada 6 topik pembahasan berkaitan dengan 6 pertanyaan yang berbeda. Saya akan mulai dari pembahasan nomor 1 hingga nomor 6 yang terakhir. Pembahasan 01 berkaitan dengan pertanyaan pertama. Setelah dianalisa ada beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab secara terpisah. Dimulai dari pembahasan 01A. Dengan pertanyaan menurut pendapat Anda, apakah data ini berpotensi untuk dimanfaatkan untuk memberikan informasi berharga bagi pengambil keputusan? Menurut pendapat saya, ya. Data ini sangat berpotensi untuk memberikan informasi berharga bagi perusahaan agar dapat mengambil keputusan secara strategis. Karena di dalamnya terdapat 20.000 catatan pelanggan plus 12 fitur yang sangat penting untuk menentukan pelanggan yang mana yang akan stay ataupun pelanggan mana yang akan berpaling. Pembahasan berikutnya, pembahasan 01B berkaitan dengan masalah perusahaan yang berpotensi untuk dapat diselesaikan. Jadi ada 3 yang saya mampu identifikasi. Yang pertama adalah perusahaan saat ini yang mungkin beroperasi secara reaktif. Jadi baru menyadari pelanggan kecewa setelah mereka berhenti berlangganan. Yang kedua adalah masalah tentang ketidaksesuaian antara kebutuhan pelanggan dengan layanan yang diterima. Dan ini nggak ada recordnya. Lalu yang terakhir masalahnya adalah penawaran subsidi perangkat yang mungkin kurang tepat sasaran. Lalu pembahasan 1C berkaitan dengan pertanyaan, apakah Anda menemukan pola-pola yang dengan cepat terlihat tanpa menggunakan analisis mendalam? Jawabannya, saya coba gali, ternyata ada 3 yang kita bisa ambil tanpa harus melakukan analisa visual yang terlalu dalam. Pola yang pertama adalah kejutan tagihan dengan variabel overage. Pola yang kedua adalah suara pelanggan dengan variabel reported satisfaction. Pola yang terakhir adalah niat berpindah atau intention to switch, yang mana variabel yang digunakan adalah considering change of plan. Selanjutnya adalah pembahasan 02 berkaitan dengan pertanyaan eksplorasi terhadap dataset melalui visualisasi minimal 3 grafik. Saya mulai dengan grafik yang pertama di pembahasan 02A, yakni distribusi churn berdasarkan tingkat kepuasan. Grafik di samping menunjukkan bahwa pelanggan yang merasa sangat tidak puas atau very unsaid dan unsaid tidak puas memiliki jumlah yang jauh lebih besar untuk kategori leave dibandingkan dengan mereka yang puas, sad, ataupun sangat puas, very sad. Pembahasan berikutnya adalah grafik tentang hubungan biaya kelebihan pemakaian terhadap churn. Jadi melalui box plot terlihat bahwa median biaya overage pada pelanggan leave cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang bertahan atau stay. Pembahasan 2C. Untuk grafik yang ketiga ada distribusi pendapatan pelanggan stay versus leave. Jadi grafik violen di samping ini tuh menunjukkan sebaran pendapatan yang cukup luas, annual income masing-masing pelanggan. Namun terlihat adanya konsentrasi pelanggan yang leave atau churn atau berpindah langganan pada mereka yang pendapatannya menengah ke bawah secara annual income. Bisa disimpulkan ada 3 sinyal yang penting sekali bagi perusahaan agar dapat memitigasinya. Yang pertama adalah sinyal bahaya 1, satisfaction. Ketika mereka bilang saya tidak puas, hampir pasti mereka akan berpaling atau akan berhenti langganan. Sinyal bahaya yang kedua, overage, erat kaitannya dengan tagihan berlebih. Ini merupakan kesalahan dari pelanggan yang mana membuat kesalahan dari provider sehingga pelanggan kemungkinan besar memilih untuk pindah karena sikap yang unfair inilah. Lalu sinyal bahaya yang ketiga ada profitability. Ketika pelanggan dengan profitabilitas rendah
Jadi mereka tuh dapat profitnya sedikit dari layanan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, mereka akan mencari penawaran yang lebih murah dari kompetitor gitu. Lalu untuk pembahasan ketiga berkaitan dengan pertanyaan eksplorasi dan visualisasi terhadap data. Jadi saya sudah melakukannya. Pre-processing ada handling missing. Ini merupakan pre-processing data yang pertama untuk mendeteksi apakah ada data yang hilang, ada kolom yang tidak memiliki value atau tidak. Jadi setelah code Python notebooknya ini dijalanin, outputnya adalah tidak ditemukannya data yang missing. Jadi semua datanya lengkap dan kita bisa lanjut ke proses pre-processing berikutnya, yakni encoding categorical. Jadi saya ambil kolom yang value-nya itu bukan numerik, jadi berupa kata-kata. Reported satisfaction itu isinya very unset, very sad, sad, average. Itu akan kita rubah. Very unset menjadi angka 0, unset menjadi angka 1, average menjadi angka 3, sad menjadi angka 2, sad menjadi angka 3, dan very sad menjadi angka 4. College, jadi data asli itu unik, hanya tertulis 1 dan 0. Kita tinggal rubah jadi angka 0 dan 1. Lalu di pre-processing data yang ketiga ada feature scaling. Jadi pada bagian ini kita lakukan yang namanya penyamaan satuan. Jadi semua yang satuannya itu berbeda-beda seperti gaji dalam rupiah, telepon pakai menit, umur menggunakan tahun menjadi satu bahasa matematik yang universal. Dengan harapan memastikan algoritma menilai pentingnya suatu data itu berdasarkan pattern-nya, bukan berdasarkan besaran angkanya atau value-nya. Lanjut ke pembahasan 4 berkaitan dengan pertanyaan sampling secara random hingga dataset terkecil yang berisi 156 atau 157 record. Lalu yang harus dites adalah algoritma decision tree, logistic regression, dan naive Bayes, serta harus menggunakan cross validation dengan 10 folds. Berikut adalah tabel perbandingan akurasi dan stabilitas model berdasarkan ukuran setelah saya melakukan perbandingan menggunakan coding Python notebook. Lalu ini juga merupakan grafik perbandingan antara performance melawan dataset, ukuran dataset ya, dengan standar deviasi error bars. Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan eksperimen sampling dari 20.000 hingga 156, jadi ada 7 indeks atau 7 testing lah kasarannya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logistic regression adalah yang paling stabil dengan angka akurasi yang cukup konsisten di kisaran 0,67 hingga 0,69. Standar deviasi yang sangat kecil sekitar 0,08, sehingga bisa dipastikan logistic regression adalah yang paling robust atau tangguh. Meskipun datanya sedikit, dia nggak gampang panik dan bisa memberikan tebakan yang cukup stabil. Lain halnya dengan decision tree, dia pintar tapi sensitif. Angka akurasinya cukup tinggi, bisa mencapai 0,70 dengan data yang besar, bukan yang sedikit. Standar deviasinya cukup besar, bisa melonjak ke 0,14 pada data yang sedikit atau data yang kecil. Jadi bisa disimpulkan decision tree pintar menangkap pola rumit, tapi kurang stabil kalau datanya sedikit. Pembahasan 5 berkaitan dengan penyajian learning curve untuk masing-masing algoritma yang digunakan. Berikut adalah learning curve, model accuracy versus training data size. Jadi setelah saya running code-nya bisa dilihat cukup baik dari segi pengolahan pemrosesan data yang besarnya itu 2500 ke atas, tapi kalau dari 156 hingga 2500 hingga 1250 masih cenderung fluktuatif. Jadi bisa disimpulkan titik jenuh model ditemukan pada kisaran 2500 hingga 5000.
di mana semua kurva mulai bergerak melandai atau horizontal. Setelah melewati titik 5000, penambahan data hingga 20.000 tidak lagi memberikan peningkatan akurasi yang signifikan. Jadi kita bisa ignore data di atas 5001 sampai dengan 20.000, karena dengan 5.000 saja sudah cukup untuk dianalisa menggunakan decision tree ataupun logical regression. Pembahasan nomor 6 berkaitan dengan confusion matrix, accuracy, recall, precision, ROC, and AUC, dan juga harus menyebutkan 5 variabel utama yang berperan penting serta rekomendasi yang cocok untuk diajukan ke manajemen. Yang pertama ada confusion matrix. Di sini saya sudah melakukan 3 analisa untuk algoritma decision tree, logistic regression, dan naive bayes. Jadi bisa dijelaskan bahwa untuk confusion matrix decision tree, kemampuan deteksinya cukup kuat pada kedua sisi. Angka true positif biasanya cukup tinggi, tapi false positifnya seringkali memiliki jumlah false positif yang lumayan banyak jika pohonnya terlalu dalam. Jadi modelnya cukup berani ya dalam menandai risiko. Yang kedua ada confusion matrix, logistic regression. Jadi bisa kita lihat nih cukup balance, model yang paling balance di antara 3 ini. Angka di diagonal utama biasanya mendominasi secara stabil. Model ini cenderung lebih berhati-hati dibandingkan decision tree, sehingga kesalahan prediksinya lebih tersebar merata, tidak hanya di satu value. Lalu yang terakhir ada naive bayes, seringkali menunjukkan angka false negatif yang lebih tinggi karena asumsi independennya. Model itu kadang terlalu menyederhanakan hubungan antara variabel sehingga banyak pelanggan yang berisiko berpaling justru terskip atau terlewatkan dengan menggunakan model naive bayes ini. Berikutnya adalah ROC curve comparison, decision tree versus logical regression, logistic regressions versus naive bayes. Jadi berdasarkan feature ini bisa kita tentukan bahwa profitability, average house value, income, dan leftover merupakan feature yang paling berpengaruh. Jadi bisa kita simpulkan kalau ditanya model mana yang lebih baik atau yang paling baik gitu ya. Logistic regression untuk stabilitas jangka panjang dan data terbatas oke. Tapi decision tree memberikan akurasi tertinggi pada data besar yang tersedia saat ini, yakni sebanyak 20.000. Rekomendasi apa yang kita bisa bagikan atau usulkan kepada manajemen, yakni yang pertama, adanya personalisasi program retensi berdasarkan profil ekonomi, mitigasi ketidakpuasan akibat biaya kelebihan pemakaian, dan yang terakhir adalah optimalisasi sumber daya melalui model prediktif yang efisien. Berikut presentasi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatian Bapak-Bapak. Selamat malam.